Ngapain nih? Lu kok. Ya nih gue lagi bikin CV nih kok. Oh, lu mau ngelamar kerja nih ceritanya? Iya nih. Coba gue lihat. Gue kerja di mana ceritanya? Gue di mana aja. Lu mau ngelamar kerja cuma bikin CV doang, nggak pakai cover letternya? Cover letter? Apaan tuh? Yo Yas. Halo, selamat sore pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Yasirni Syarifah dalam program PHK, pokoknya harus kerja. Sebuah program yang akan memberikan Anda solusi pemirsa bagi Anda yang sulit mencari pekerjaan. Di mana di sini kita akan membahas tips dan trik bagaimana caranya Anda bisa mudah dan mendapatkan pekerjaan. Tentunya dengan tema hari ini yang sama seperti kemarin, tapi ada suatu perbedaan. Kalau kemarin kita membahas tentang CV dan sekarang kita akan membahas dokumen penting lainnya. Di samping CV kita juga harus tahu apakah surat lamaran kerja itu penting atau tidak, dan atau bisa dibilang application letter ya. Untuk membahas permasalahan itu seperti cuplikan yang sudah tadi kita lihat ya, bagaimana caranya mereka sulit caranya membuat untuk application letter itu, apakah yang terpenting di dalam application letter itu. Untuk membahas pernyataan tersebut, kita sudah bersama dengan seorang yang ahli sekali, ada Mas Panji dari HRD, Asisten HRD Manager dari Melon Indonesia. Halo Mas Panji, Ya, apa halo, kabar? baik. Ya, gimana, deg-degan nggak? Lumayan. Ya. Sama saya juga deg-degan ya. Udah, jangan panik, jangan panik. Iya, okay. Oke, sebelumnya pemirsa akan membahas mengenai application letter. Saya juga ingin tahu sebenarnya Melon Indonesia itu apa sih? Sebenarnya Melon Indonesia merupakan sebuah perusahaan ya, antara joint venture antara PT Telkom Indonesia dengan SKTel South Korea Telecommunication. Jadi itu berdiri sejak tahun 2010 kemarin. Terus kita udah running startup dan segala macam itu dari tahun 2011. Oke. Jadi dia mengkhususkan kepada e-content dan dalam hal ini download musik ya. Oke. Download musik yang legal tentunya, bukan Yang legal. Berarti kalau legal pasti ada biaya-biaya ya? Iya, berbayar. Oke, ini. berbayar. Dan bisa mendapatkan berapa lagu sekali kita berbayar? Itu ada beberapa mekanisme ya. Ada yang kita kupon, ada yang kupon 15.000 sampai 10.000 yang sekarang. Dengan 10.000 kita bisa download 500.000 katalog dari Melon Indonesia Musik. Oke. Dan sejak kapan sih industri ini masuk Indonesia? Sejak 2010 tadi? 2010. 2010. Oke, kalau begitu apakah Melon Indonesia ini sudah dikenal oleh masyarakat luas? Apakah mereka sudah mengetahui? Secara luas sih belum ya, cuman menurut pengalaman saya, apa sih Melon? Dia cukup lah, soalnya kan sering tuh di beberapa program tuh Melon keluar tuh, jadi seperti itu. Jadi taunya buah. Taunya buah ya. Sebenarnya Melon sendiri itu singkatan dari Melodi Online. Oh, Melodi Online. Iya, Oke. Nah, pemirsa juga sekarang jadi tahu ya, Melon itu bukan hanya buah saja, tapi Melodi Online ya. Anda bisa dapatkan melalui download ya. Dan posisi apa sih yang paling banyak untuk Melon Indonesia sendiri ini? Karena dia berkaitan dengan konten dan teknologi segala macam, pastinya lebih banyak kepada orang-orang IT ya. Orang-orang IT. Supervisor IT, IT programmer segala macam, komputer ya, seperti itu paling banyak. Dan apakah tantangan yang terbesar dari industri ini? Tantangan terbesar sih sebenarnya mengedukasi ya masyarakat Indonesia itu, yang biasanya yang suka download yang ilegal, yang tidak berbayar segala macam, kita rubah paradigmanya, dia menjadi Ngerasa kesindir nggak sih? jadi dia legal dan nggak berbayar, karena legal itu nggak harus mahal. Ada juga yang murah ya? Ada juga mungkin yang murah. dari Melon Indonesia Tapi ini tidak sendiri. murahan ya. Oh iya, oke. Dan biasanya kandidat seperti apa yang dicari oleh Melon Indonesia ini? Kandidat yang dicari dari PT Melon Indonesia biasanya kita cari yang qualified ya, disesuaikan dengan posisinya, terus dia harus berpengalaman pastinya. Karena kita kan membutuhkan yang dunia high tech, jadi ya berpengalaman tuh. Kalau low tech nggak bisa ya Mas ya? Iya, Seperti sedih. itu deh. Ya udah, terus kalau kita bisa melihat teknik rekrutmen karyawan di Melon Indonesia ini seperti apa? Teknik rekrutmen kita nggak terlalu ribet ya, pasti kita melalui ada interview, terus interview dengan user, terus setelah itu jika oke, baru kita hire. Dan apakah Melon Indonesia ini juga menggunakan jasa dari jobsdb.com? Pastinya, JobsDB itu sangat membantu kita sekali untuk mencari kandidat-kandidat yang qualified-nya tinggi. Apa yang membedakan ketika mereka melalui JobsDB atau mereka langsung apply ke Melon Indonesia Yang pasti sendiri? kalau JobsDB itu lebih mudah ya, karena kandidat itu ada disaring ya dengan berbagai macam
penyaringan yang saya nggak tahu persis itu dari JobsDB, cuman oke juga sih kandidat yang dikasih. Dan Mas sendiri sebagai HRD ya, asisten HRD manager, seperti apa sih kandidat yang biasanya akan dipilih selain mereka punya qualify dalam pengalaman? Ada lagi nggak yang lain? Yang most important sih kita nggak memandang orang itu seperti apa, yang pasti kualifikasinya sesuai dengan Apalagi dari surat lamaran pekerjaan surat ya? lamaran pasti. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa pasti penasaran apakah surat lamaran pekerjaan itu penting ketika Anda melamar pekerjaan di suatu perusahaan, dan apa sih isi yang paling penting dari hal tersebut? Untuk itu menjawab pertanyaan tersebut, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dengan menempelkan ramuan herbal Tiongkok di Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di sini dalam PHK Pokoknya Harus Kerja, di mana kita akan membahas seputar mengenai apa sih itu surat lamaran kerja atau application letter, atau yang disebut juga cover letter. Nah, kalau gitu kita langsung saja tanya kepada ahlinya. Sebenarnya apa sih Mas cover letter itu? Sebenarnya cover letter itu sendiri bagian ya dari CV ya. Itu juga penting banget itu sebenarnya. Karena dengan adanya cover letter itu kita bisa langsung melihat dalamnya CV itu seperti apa. Oh gitu. Jadi seperti orang marketing nih, contoh produk lah jadi seperti apa dari sebuah cover letter. Jadi dengan adanya cover letter itu bisa sangat membantu juga, jadi seorang HRD itu jadi tertarik sebenarnya. Oh Nah, iya. iya dengan cover letter seperti ini oke juga nih, kenapa nggak dilihat CV-nya. Jadi itu bisa menjadi first impression First pertama impression, ya. yes. Dan kalau bisa saya ingin tahu nih, apakah wajib sebenarnya untuk dibuat? Kalau Anda bilang tadi sebenarnya penting juga, tapi apakah wajib juga untuk dibuat? Gitu? Wajib sih enggak ya, cuman bisa dilihat itu nilai plus saja sebenarnya. Nilai plus dari seseorang kandidat atau pelamar, jika dia mengisi cover letter itu memudahkan seorang HRD itu, jadi melihat nggak terlalu download dulu attachment-nya segala macam, jadi langsung aja dipanggil melalui cover letter. Iya, kalau bisa kita melihat tadi cover letter itu kan bisa menjadi first impression. Apa sih yang bisa membuat Anda tertarik? Jadi bagian terpenting apa yang ada di dalam cover letter tersebut? Yang pasti kita lihat ya pengalamannya, ya kan? Experience terus disesuaikan dengan salary-nya. Experience dan salary itu pasti berbanding lurus, bukan berbanding terbalik ya kan. Jadi seperti itu. Yang harus ditulis di sana lebih banyaknya mungkin ada apa saja yang harus kita tulis dalam surat lamaran kerja itu? Yang pasti nama ya pastinya ya Iya, kan. pasti ya nama. Terus kedua itu jangan lupa nomor telepon yang bisa dihubungi itu benar-benar nomor telepon yang online, yang bukan nomor telepon main-main atau nomor telepon pacar, jangan dimasukin. Karena suka gitu. banyak juga ya yang ketika Banyak dihubungin juga, nggak bisa ya. Iya. Kita hubungin tuh ternyata bukan nomor teleponnya, ternyata. Padahal nomor mereka yang rugi ya Mas ya. Ya itu pasti rugi banget. Dan bagaimana sih ketika menurut Anda sendiri, apa yang Anda lihat nih, ini menurut Anda dari Anda yang menyaring cover letter tersebut, apa yang bagian-bagian yang utama sekali di paragraf yang paling penting dari cover letter tersebut? Ketika mereka menceritakan apa di situ? Iya, yang saya sih nggak, kalau dari saya sendiri otomatis saya ngeliat experience-nya dia. Experience itu udah pasti, karena kita memerlukan orang-orang yang emang berkompeten di bidangnya. Jadi seperti itu, first impression dalam sebuah experience. Iya, misalnya dia bilang, tapi Mas saya nggak punya experience gitu, tapi saya pinter gitu, gimana? Oh, itu bisa bisa aja. nggak? Itu bisa aja, cuman ya bukan pada posisi yang emang seharusnya. Jadi mungkin posisi sebagai admin segala macam, kenapa enggak ya kan? Oke, dan selain cover letter nih, masih banyak sebenarnya ketika kita menyerahkan CV, dokumen-dokumen lain yang penting. Apakah ada dokumen lain sifatnya mendukung lamaran bagi job seeker? Ya pastinya itu terkait dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti misalkan seminar yang pernah diikuti atau keahlian seperti apapun, itu sangat membantu juga untuk jadi bahan pertimbangan. Oke, kalau seandainya mereka